Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah, saya panggilnya kakak aja ya, kakak-kakak ya, suka-suka kakak-kakak yang 70 up ya. Kakak-kakak yang sangat luar biasa semangatnya, masih mau belajar. Kita tepuk tangan dulu dong buat semuanya, keren deh. Nih beneran salah satu geng yang paling senior yang pernah saya punya nih, dan paling semangat. Iya, saya tuh kan gaulnya sama anak-anak Gen Z gitu kan. Kalau ini kan over kolonial berarti ya. Senior iya dong, karena a lot of experience kan. Dan yang paling membuat saya semangat datang ke sini karena semangat belajar kakak-kakak di sini yang luar biasa deh, pokoknya top. Dan itu tidak dimiliki banyak oma-oma atau kakak-kakak yang lain, karena kebanyakan berasa udah experience, jadi nggak harus belajar lagi kan, nggak gitu. Di sini semangat belajarnya luar biasa. Terima kasih. Salawat serta salam juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum kita mulai, kita doa sebentar karena sahibul bait katanya masih sakit. Dan juga ada pasang yang masuk rumah sakit, Bu Mami dan Pak Hari, dan Bunda Ire kemarin baru saja kehilangan soulmate-nya, best half gitu. Dan kita turut berduka, turut berbelasungkawa, dan tertampak Bunda Ire sangat tough ya, luar biasa. Tuh, kita tepuk tangan lu dong buat Bunda Ire yang best half-nya dalam tanda petik dipanggil tapi tetap tough. Apapun itu, semua pembelajaran yang perlu kita contoh. Kita hening sejenak, mari kita luangkan hati kita untuk ikhlas, untuk terhubung kepada Allah, untuk berdoa, wabil khusus untuk tadi yang disampaikan. Tidak lupa juga kita doakan ibu bapak kita, orang tua kita yang melahirkan kita. Tanpa orang tua kita nggak mungkin hadir di sini. Dan siapapun yang terlebih dahulu meninggalkan kita, yang sedang sakit dalam keadaan musibah, senantiasa kasih sayang Allah memberikan kekuatan ketabahan. Dan wabil khusus juga kita munajat di pagi hari ini, senantiasa diberikan kelancaran, kemudahan untuk dapat hikmah, kebijaksanaan, dan petunjuk. Santai sejenak, relax, pikirannya tidak terlalu sibuk. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Auzubillah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hatur nuhun, terima kasih. Senantiasa connect kita kepada Tuhan, kepada Allah. Senantiasa doa kita dengan ikhlas. Ini akan menjadi silah rahim, jalan kasih sayang, dan senantiasa yang terbaik untuk kita semua. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hatur nuhun, terima kasih. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Seperti biasa, kalau cemal-cemilnya kurang boleh di top up dulu. Ya, cemal-cemilnya ada di sini, boleh di top up dulu. Oke. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan. Seperti biasa, saya tidak pernah bosan untuk mendisklaimer bahwa saya bukan mau menceramahi, bukan mau menggurui, bukan mau ngasih tahu, bukan mau lecturing, tapi kita bertumbuh bersama dalam belajar gitu. Setuju ya? Kakak-kakak semua ya, sharing. Kita sharing. Jadi please jangan ngerasa lagi dikasih tahu sama saya. Aduh, umur saya tuh sepertiganya umur kakak-kakak di sini ya.
Ya, saya baru 20-an kan gitu kira-kira. Ya, jadi saya nggak punya kuasa untuk ngasih jangan gitu. Dan jangan lupa, tidak ada orang yang berubah karena sering dengar ceramah tuh nggak berubah. Ya, nggak ada yang berubah karena orang sering dengar wejangan tuh nggak yang berubah. Karena perubahan itu datang dari kesadaran, datang dari keinginan, dan datang dari tekad yang kuat gitu. Jadi orang diceramahin tiap hari belum tentu mau berubah gitu kira-kira. Nah makanya pagi hari ini apa yang kita lakukan adalah menggugah kesadaran. Karena kalau kesadarannya tidak timbul dari dalam, kesadarannya tidak hadir, maka tidak akan ada perubahan. Nggak ada orang yang berubah juga karena sering pengajian sih, gitu ya. Karena pengajiannya juga pulang nggak ngerti, misalnya, ya pulang pengajian juga nggak dikerjain, maka ya kembali bahwa semua konteks perubahan itu datang dari kesadaran dan merubah kebiasaan. Oke. Nah, pagi ini mungkin kita akan masuk ke introduction untuk, atau ada pertanyaan dulu nggak sebelum saya masuk ke topik ini? Kan kemarin kita udah bahas haji, kita udah bahas Ramadan, kita udah bahas Idul Fitri, kita udah bahas level jiwa, dan saya yakin semua di sini lupa semua ya, gitu ya. Ya nggak apa-apa, lupa secara pelajarannya tapi diamalkan dalam keseharian, oke, gitu. Nah mungkin ada dulu pertanyaan dari apa yang udah kita bahas, karena hari ini kita akan masuk ke hukum sunatullah namanya. Kita akan bicara ke hukumnya Tuhan, hukumnya semesta, hukumnya Allah, hukum dari kehidupan gitu. Kita akan masuk ke situ, karena kalau kita tidak masuk ke atau tidak selaras dengan hukum itu, maka kita akan terjadi yang namanya chaos gitu intinya. Nah, chaos itu artinya nggak selaras. Chaos itu artinya berantakan, quote and quote gitu. Ya, kakak-kakak perlu diketahui bahwa alam semesta ini bergerak menuju ketidakteraturan. Ya, makanya kalau ke taman atau kebun atau rumah nggak dirawat, jadi acak-acakan nggak? Iya. Makanya kehidupan itu adalah jalan untuk membuat keteraturan. Makanya kita dihidupkan ini salah satunya untuk membuat harmonisasi. Makanya kalau dalam tradisi Jawa itu disebut memayu hayuning bawono, membuat bumi yang udah cantik dibuat lebih indah dibuat lebih cantik. Maka kehadiran kita di sini adalah mempercantik dalam konteks yang namanya selaras gitu intinya. Mangga kalau dulu ada pertanyaan silakan Ibu, punten. Oh, minta oleh-oleh dari Aceh. Nanti saya mau cerita. Ya. Saya baru pulang dari Aceh dan saya mengalami tragedi yang luar biasa di sana. Nanti saya cerita ya. Nah, nanti saya cerita. Dan kalau itu kejadiannya 8 tahun yang lalu, mungkin saya udah super panik karena kita terombang-ambing di tengah laut. Iya, kita terombang-ambing dengan badai yang gede, dengan ombak yang 3 meter, kita pakai kapal feri, pakai kapal cepat yang kekuatan yang nggak terlalu bagus, dan nanti saya cerita lah oleh-olehnya gitu. Ternyata oleh-olehnya bukan masalah tur ke masjidnya, tapi oleh-olehnya bahkan dari perjalanan dari Banda Aceh ke Sabang dan Sabang ke Banda Aceh, dan itu very interesting gitu. Ya nanti saya cerita ya. Oke. Sebelum, kenapa Bu? Oh sekarang aja? Ya oke. Jadi ngedongeng atau? Oh udah nggak sabar. Boleh. Bentar. Ini saya memastikan dulu rekamannya oke nih. Cek. Sebentar ya. Ini kalau rekaman nggak oke, saya dikomplain sama Bu Ire soalnya. Ya. Bentar. Amankah teman-teman online ya? Oke, sip. Jadi gini, Bu. Saya kaitkan dulu sama hukumnya ya. Saya kaitkan dulu sama hukumnya. Satu hal, saya mungkin mau masuk dulu ke kakak-kakak kan pasti kalau sholat ya ada baca kul a'udzubirobbinas malikinas, Anas baca ya. Oke. Coba kita sedikit telaah sebagai jembatan ke cerita saya nanti gitu. Nih. Di dalam surat Anas, means nas itu apa? Manusia, bukan orang loh ya. Manusia. Kenapa? Karena orang itu tampakannya, manusia itu nilainya. Jadi tidak semua orang layak disebut manusia, belum tentu. Ya, tidak semua orang layak disebut manusia. Kenapa? Karena orang itu hanya fisikal. Tapi manusia itu value-nya.
Sedikit aja ini sebelum masuk ke cerita nih, supaya agak penasarannya lebih dalam dikit nih. Kalau kita sebutin yang namanya manusia, berarti itu sudah memiliki karakter nilai ilahiyah. Gampangannya begitu. Tapi kalau bentuknya kayak saya, tidak ada karakter ilahiyah, saya ini disebut orang yang nggak jauh beda sama binatang. Iya. Makanya di surat 7179, Allah sangat menyindir dalam tanda petik, kamu udah saya kasih pendengaran, penglihatan, dan akal nggak dipakai, terus kamu sama binatang ternak bedanya apa? Contoh, oma-oma kalau kita ngomongin binatang ternak, si binatang ternak dibawa sama si masternya, ke kanan ikut ke kanan nggak? Ke kiri ikut ke kiri nggak? Ke depan ikut ke depan nggak? Berarti binatang ternak tidak memiliki self control, dia akan dikontrol oleh siapapun di luar dirinya. Betul? Berarti kalau kita marah gara-gara omongan orang lain nyebelin, kita jadi kayak binatang ternak nggak? Iya. Kita melakukan sesuatu gara-gara pancingan orang lain, tetangga beli tas ikut beli tas misalnya, tetangga beli ini ikut beli, akhirnya jangan-jangan kita nggak punya self control yang nggak jauh beda sama yang namanya binatang ternak. Itu namanya orang. Makanya yang namanya manusia, sosok orang yang sudah ada ilahiyah di dalamnya, gitu kira-kira. Sip ya? Makanya dalam bahasa Arab orang itu disebut basyar. Manusia itu disebut nas atau insan. Makanya nggak ada kata-kata basyar kamil, yang ada insan kamil. Ya, ini kita mudahkan lah, udah. Tapi pada dasarnya semua struktur apapun kita lagi belajar menjadi manusia. Kita ini lagi melakukan progressing dari orang, dari binatang menuju manusia setiap hari. Makanya tingkat yang paling tinggi dalam value kehidupan adalah kemanusiaan. Ya. Kita semua manusia, tapi kita dibedakan oleh orang. Kenapa? Karena orang ini nanti ada sekat. Sekatnya apa? Identitas, suku, bangsa, dan agama, dan ras, dan seterusnya. Contoh. Kalau ketemu orang baru, teman baru, pasti pertanyaannya gini, Anda orang mana? Betul nggak? Nggak ada kalimat, Anda manusia mana sih? Nggak ada. Tapi yang ditanya adalah, orang. Kenapa? Orang itu lebih berbicara kepada yang namanya identitas. Tapi manusia lebih bicara kepada yang namanya value atau nilai. Makanya jangan lupa, panji besarnya Islam disebut tauhid rahmatan lil alamin. Menghormati yang namanya kemanusiaan. Jadi maaf nih, kalau kita membenci orang lain gara-gara beda agama, berarti belum jadi manusia. Cocok Bu? Cocok. Kalau kita membenci gara-gara beda suku bangsa, berarti belum menjadi manusia. Nah, dan yang paling banyak terjebak di wilayah keorangan gitu. Nah, saya mau bicara dulu sedikit sebelum masuk ke dongeng nih cerita. Di dalam Anas, oma-oma, ada kata-kata kul a'udzu birobbinas. Apa? Rob ya. Ini banyak yang saya telaah. Orang Islam tuh nggak bisa ngebedain mana Rob, mana Malik, mana Ilah, mana Allah. Oh pusing aja udah. Ya, padahal di Quran itu ada kata-kata Robbinas, Malikinas, Ilahinas, dan ada kata Allah. Betul? Ya. Makanya doa tuh kadang-kadang ada yang di depannya Robbana Atina, nggak nyebut Allah di situ. Tapi ada juga doa yang disebut Allahumma Robbik Firli, ada Allahnya di situ. Nah, yang pengen saya bahas di pertemuan ke depan, supaya kita benar-benar mengenal Allah dalam beberapa partikelnya, supaya kita nyambung sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, gitu kira-kira. Supaya kita nggak bunyi aja, tapi ngerti, gitu intinya. Supaya kita melepaskan kebinatangan ternak kita. Ingat, kalau ada orang ngeselin, aku marah, aku lagi jadi binatang ternak. Karena binatang itu sifatnya reaktif. Beda sama manusia, manusia itu sifatnya responsif. Jadi kalau kita tidak respon, kita pasti akan reaktif. Maka orang yang reaktif, dia akan mengikuti orang lain. Dia akan mengikuti faktor eksternal gitu. Dapat ya? Oke? Aduh, diem-diem gini, ini oke ini?
Dapat ya? Oh, sambil mikir. Bagus. Oke. Nah, saya mau membahas dulu tentang yang namanya rob. Rob. Ya. Rob dalam bahasa Arab itu artinya salah satunya adalah mendidik. Mendidik. Ngedidik. Oma-oma waktu punya anak, anak dididiknya kira-kira. Maka orang tua menjadi rob buat anaknya. Maka doa untuk orang tua, Robbigfir li wali walidaya. Kenapa pakai kata rob? Karena orang tua at least dia yang ngerob anaknya. Mendidik. Atau bahasa yang lainnya mengayomi. Atau dalam tanda petik melakukan yang namanya pendidikan. Ya, ini saya rasa perlu banget untuk kita ngerti supaya nanti menjalani hidup tuh ngerti bahwa oh, hidup ini pada dasarnya adalah pendidikan. Mendidik, betul. Berarti pertanyaannya kalau Allah punya sifat ngerob, kita lagi belajar terus nggak? Maka hidup itu sekolah. Hidup itu sekolah. Makanya sering saya sebut hidup adalah school of life. Hidup adalah sekolah. Setiap jam adalah jam pelajaran, setiap tempat adalah tempat belajar, dan siapapun yang datang ke kita pasti mau mengajarkan sesuatu. Jadi, kakak-kakak, kalau ada orang nyebelin datang ke kita, ingat Allah lagi ngerob sama orang ini. Ini lagi ngerob nih. Makanya maaf nih ya, saya kaitkan sedikit sama doa, sedikit aja. Kalau kita minta sabar nggak akan datang. Ya Allah, jadikanlah aku orang sabar. Allah nggak akan ngasih sabar, nggak akan. Nggak akan. Tidak. Tapi Allah akan memberikan kesempatan untuk kita menjadi orang sabar. Makanya dikasih orang nyebelin. Supaya jadi orang. Berarti orang menyebalkan datang, jawaban dari doa kita nggak kira-kira? Iya. Kita pengen keluarga sakinah nggak akan datang. Tapi yang datang adalah chaos, berantem. Kenapa? Karena chaos dan berantem adalah kesempatan kita untuk saling mencintai, saling menyayangi. Karena tanpa ada masalah kita tidak tumbuh, tanpa ada penderitaan kita tidak kenal cahaya, tanpa ada kesulitan kita tidak kenal yang namanya menikmati kehidupan. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti sudut pandang dalam konteks rob, satu poin, jangan lupa bahwa setiap saat adalah kesempatan. Setiap saat adalah opportunity. Jadi ingat, pengen kaya nggak dikasih kaya, pengen sabar nggak dikasih sabar, pengen sukses nggak dikasih sukses, tapi Allah memberikan kesempatan. Karena kenapa? Allah pengen kita bertumbuh. Allah pengen kita belajar karena main goals-nya bukan mencapainya tapi mencintai prosesnya. Itu yang paling penting. Sampai sini oke? Karena tidak ada kebersyukuran sehat kalau nggak pernah sakit. Betul? Tidak ada kebersyukuran mendapatkan kalau tidak pernah kehilangan. Dua-duanya akan dialami sama siapapun gitu. Nah, mindset kalau nggak ngerti rob ini, dia hanya ingin kejadian hidupnya sesuai dengan apa yang aku inginkan gitu. Diiyakan. Dan the only problem, oma-oma, ingat ini baik-baik, semua masalah dalam hidup cuma satu. Apa yang aku inginkan enggak kejadian. Udah. Betul nggak? Jadi semua problem itu bukan orangnya, bukan kejadiannya, bukan penyakitnya, keinginanku yang tidak menerima kenyataan saat ini. Nah ini yang saya pakai kemarin waktu turbulen, saya cerita nanti. Saya mau jujur, kalau kemarin kejadiannya 8 tahun yang lalu sebelum saya ngerti ini, wah saya udah panik banget aja udah. Karena itu nanti seisi kapal tuh, wah nanti saya cerita sebentar lagi. Nah sebelum ke situ, sampai sini oke? Oke. Berarti, mau tidak mau suka tidak suka, Allah mendidik kita menggunakan satu kesatuan yang namanya sistem. Contoh. Oma-oma kira-kira Allah ngurus kita satu-satu nggak?
Oh kakak-kakak ya, sorry. Ya. Langsung komplain, kok oma sih gitu. Ya maaf. Ya, sorry. Ya ini kan belum tua ya, maaf. Allah ngurus kita satu-satu nggak? Satu orang diurus gitu nggak? Atau semua lampu merah di Jakarta Raya, setiap lampu merah ada polisi yang mencet tombol nggak? Merah, kuning, hijau, merah, kuning, hijau. Enggak. Ada sentral. Betul? Maka kalau polisinya ketiduran, lampu merahnya merah terus dong. Kan enggak. Mau jam 1 pagi, jam 2 pagi, jam 3 pagi, merah, kuning, hijau tetap nyala. Kenapa? Karena ada sistem yang mengatur. Maka dalam ayat kursi disebut Allah tidak ngantuk, tidak tidur, terus-menerus mengurus makhluknya. Oke? Berarti Allah mengurus makhluknya menggunakan sistem nggak kira-kira? Iya, namanya sunnatullah. Hukum-hukum Allah. Jadi mau dalam keadaan apapun, mau dimanapun, mau di dalam kondisi apapun, sunnatullah ini akan terjadi, gitu kira-kira. Sampai sini oke dulu? Sip ya. Makanya sunnatullah ini nanti kaitannya sama apa? Sama yang namanya hukum semesta. Jadi kakak-kakak, kita mau dimanapun, gak bisa menolak hukum semesta, gak bisa. Dan nanti tolong dimengerti, hukum fikih belum tentu selaras dengan hukum semesta, belum tentu. Maka orang yang ngerti fikih belum tentu selaras dengan kehidupan semesta, belum tentu. Orang yang rajin sholat belum tentu selaras dengan semesta, belum tentu. Orang yang rajin umroh, rajin puasa belum tentu selaras dengan itu. Itulah kenapa di dalam Quran manusia yang paling mulia nggak disebutin ritualnya, tetapi inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling takwa. Berarti pertanyaannya, sholat, puasa, umroh, haji, ngaji, semuanya pembelajaran kita supaya selaras dengan hukumnya Allah, gitu kira-kira. Maka yang sering saya bilang, banyak banget loh habis pulang pengajian, ih alhamdulillah solehah. Ih belum. Solehah itu ketika pengajian yang diajarkan atau yang dipelajari dilaksanakan supaya kita selaras dengan semesta gitu. Nah, kata kuncinya segitiga nih. Harmoni dengan Allah, pencipta, harmoni dengan sesama, dan harmoni dengan alam semesta. Dah, ini nggak bisa lepas. Maka sering disebut hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam. Karena kita nggak bisa lepas dari kehidupan semesta raya ini. Ya, jangan lupa kakak-kakak, kalau detik ini semua cacing di bumi hilang, kita cuma punya waktu 4 bulan untuk hidup. Lah, siapa yang mau numbuhin pohon? Ekosistemnya hilang semua. Betul nggak? Cacing kadang-kadang kita, alah apa sih cacing? Padahal nggak ada mereka, 4 bulan kita cuma punya bertahan hidup. Serangga hilang detik ini, 3 bulan kita bertahan hidup. Tapi yang menarik ya, kalau semua manusia hilang detik ini, bumi baik-baik aja sih, gitu. Betul ya? Jadi maksud saya, jangan sampai kita menjadi penghuni bumi, yang bumi aja tanpa kita akan baik-baik aja, kita datang justru malah merusak gitu kira-kira. Jelas ya? Maka semua konteks kehidupan nggak mungkin kalau tidak ada sistem. Itulah yang disebut dengan yang namanya sistem hukum semesta. Nah, yang ingin saya sampaikan dulu satu aja. Hukum semesta yang paling bakal terjadi adalah semesta akan menyodorkan yang namanya kenyataan hidup, atau kita sebut dengan yang namanya realitas. Dah, seleranya Allah, seleranya alam, seleranya semesta itu nggak ngikutin seleranya kita, enggak. Berarti bukan maunya kita, tapi kemauan kita selaraskan dengan keinginan semesta. Nah, kebanyakan orang bermasalah adalah seleranya kita dipaksain terjadi, sementara seleranya semesta nggak cocok sama keinginan kita. Udah gitu aja. Sip ya?
Berarti poin yang paling esensial yang perlu kita sadari adalah gimana caranya kita selaras dengan hukum semesta. Nggak ada lagi. Nanti kita bahas satu-satu. Setidaknya ada 12 hukum yang perlu kita sadari. Nah, salah satu esensinya adalah semesta tidak mengikuti keinginanmu, tapi kita yang perlu selaras dengan keinginannya semesta gitu. Makanya untuk mengenal hukum semesta, terjadilah yang namanya agama gitu loh, Bu. Salam, silakan. Mangga, silakan. Makanya agama itu dari kata a dan gama, a itu tidak, gama itu kacau. Jadi agama itu adalah bahasa gampangnya disebut harmoni. Jelas ya? Agama itu disebut, di sini kosong, Ibu, mangga. Oke, sebentar, kita tunggu sebentar ya. Mangga. Silakan duduk dulu nyaman. Harmoni. Makanya bahasa kerennya disebut kosmos. Kosmos itu artinya harmoni. Makanya ada metakosmos, mikrokosmos, makrokosmos, sudah aja. Ya. Nah, contoh. Orang nanam cabe, keluar cabe nggak? Iya. Pasti. Hukum semesta nggak? Iya. Mau dia Kristen, Islam, Hindu, Buddha, nanam cabai, keluar cabai aja udah. Selesai. Jadi jangan sampai nanamnya cabai, doa, ya Allah keluarkanlah durian, berharap durian yang keluar, nggak bisa. Buah semangka berdaun. Itu saya nggak tahu sih ya, bukan angkatan saya ya. Cuman denger-denger aja sih gitu. Ya. Dapat ya? Paham ya? Berarti ada hukum agama, ada hukum semesta. Orang menguasai hukum agama belum tentu selaras dengan hukum semesta. Belum tentu. Gitu. Sehingga nanti kita akan ngerti bahwa setiap hukum ini merujuk kepada apapun, maka sekali lagi agama adalah jembatan untuk kita selaras dengan semesta. Jadi bahasa gampangnya, kalau agama membuat kita tidak selaras dengan semesta, berarti jangan-jangan kita tidak mengambil esensi agamanya. Contoh. Oma-oma, kakak-kakak maaf ya. Kira-kira kalau ngomongin kemanusiaan, kalau beda cara beribadah, kira-kira perlu jadi ribut nggak? Enggak lah. Sekarang gimana sih ada beda agama kafir? Betul nggak, Oma? Beda agama, beda cara bid'ah. Sedikit beda neraka. Jadi seakan-akan yang paling surga tuh kita gitu. Betul nggak? Sehingga jangan-jangan merendahkan kemanusiaan tapi menuhankan agamanya gitu. Jelas ya? Maka di dalam Quran, orang yang menuhankan kelompoknya itu disebut musyrik, hati-hati loh. Iya. Bid'ah sendiri artinya apa? Bid'ah itu adalah kreativitas, Bu. Nah, contoh. Justru itu yang aneh. Bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak ada pada zaman Nabi Muhammad. Artinya Creativity. tapi sementara orang selalu bilang bid'ah itu seperti sesuatu yang terlarang. Iya. Kenapa terlarang? Karena tidak ada zamannya Nabi Muhammad gitu loh, Bu. Nah, sekarang saya tanya, maaf ya. Emang handphone ada di zaman Nabi Muhammad nggak? Bid'ah dong. Banyak sekali nggak ada. Iya. Betul. Makanya kalau sekarang terlak bahwa ini bidah, ini nggak cocok, ini nggak cocok, itu perlu dikaji ulang tentang pemahaman konteks esensinya gitu loh. Iyalah. Udah nggak usah jauh-jauh ya. Maaf nih. Nih misal saya pegang kitab Al-Quran. Kitab. Sekarang saya tanya. Kitab Quran zaman Nabi Muhammad ada nggak? Ada. Bidah nggak? Iya. Sebenarnya kan nggak ada. Semua yang nggak ada, secara letterlek bidah aja udah. Atau mungkin gara-gara beda sama kelompoknya, bidah aja. Gitu. Intinya ginilah oma-oma. Orang yang gampang membedakan orang lain satu aja, mainnya kurang jauh, udah gitu aja. Ya. Berarti dia sempit banget. Makanya kita disuruh pergi jauh, berjalan jauh, mengadakan perjalanan di muka bumi supaya apa? Ngelihat betapa luasnya apa yang belum kita ketahui gitu kira-kira.
Paham ya? Traveling paling baik. Traveling itu good banget. Makanya kita disuruh bikin yang namanya perjalanan umroh dan haji misalkan. Salah satunya esensi perjalanan umroh dan haji bukan masalah pergi ke sananya, tapi kamu ngelihat betapa luasnya dan betapa banyak yang kita nggak tahu sih sebenarnya. Abu Waqqas ke Cina ya. Betul. Betul. Abu Waqqas. Makanya semakin kita jauh mainnya, semakin kita ngelihat bahwa banyak sekali perbedaan dan yang banyak sekali yang kita belum paham gitu kira-kira. Oke? Jadi pelajaran nomor satu dalam konteks pemahaman ini, kurangilah untuk menilai sesuatu yang kita tidak punya pengetahuan tentangnya. Udah itu yang paling penting. Mangga Ibu, silakan. Silakan. Boleh. Don't judge ya. Don't judge, Bu. Karena saat kita ngejudge, kita lagi ngerasa bahwa aku yang paling benar dari dia, gitu kira-kira. Padahal jangan lupa, setiap manusia, ini please remind, setiap kita punya yang namanya limit. Pengetahuan punya limit. Apa yang kita, silakan. Segala sesuatu bentuknya kita pada dasarnya punya limit. Gitu. Sip ya? Nah, dari konteks ini, saya mau cerita nih ke kejadian kemarin. Kan tadi ditagih cerita nih, gitu ya, ditagih cerita gitu. Contoh. Saya ulang dulu ya. Segala bentuk kenyataan itu adalah sesuatu yang pasti perlu kita lampaui. Setuju dulu sampai sini? Sip. Jadi kakak-kakak, jadi pelajaran nomor 1, ingat kita punya limit. Yang kedua, gak ada yang bisa melawan kenyataan, itu nomor 2. Oke? Gak ada yang bisa melawan yang namanya kenyataan. Mau keyakinan sehebat apapun kalah sama kenyataan. Ingat, keyakinan kita belum tentu sesuai dengan kenyataan. Belum tentu. Jadi sebaiknya kalau ada kenyataan, mending keyakinannya yang diberesin. Iya, jangan, aku sih yakin lah pokoknya. Kenyataannya gini, yakinin kenyataan yang disalahin. Jangan. Karena pada akhirnya, yang akan menang dalam hidup kita adalah kenyataan. Nah, udah ya. Ceritanya dari konteks ini, dalam kehidupan keseharian kita, yang paling sering dikasih makan sama diri kita itu adalah keinginan atau ekspektasi. Keinginan. Pengennya kita tuh dikasih makan terus. Betul. Pengen ini harus ada, pengen ini harus ada, pengen ini harus ada. Sehingga kita ini overdosis keinginan. Nah, saking overdosis keinginan, bahkan kenyataan yang tidak sesuai dengan keinginan ditolak sama dia. Karena kenapa? Keinginanku ingin selalu menang dibandingkan dengan kenyataan. Sampai sini oke? Sip ya? Makanya kenapa kita ini terdoktrin banget dengan ketakutan, dengan keseraman, apalagi dalam teologis agama, itu banyak banget ketakutan-ketakutan yang terinstal dalam diri kita. Contoh. Kakak-kakak kalau dengar kata mati, banyak takutnya, banyak happy-nya. Takut, kenapa? Masuk lubang kubur. Iya, kan kita dijejelin, mati ke lubang kubur, nanti ada siksa neraka, betul nggak? Padahal itu semua adalah narasi. Cacing. Lah kalau udah mati mah apa urusannya sama cacing ya? Takut. Iya, munkar nakir. Ada rokib atid, betul nggak? Berarti jangan-jangan kita banyak dikasih takut sama narasinya, bukan sama kenyataannya. Sampai sini oke? Sip ya? Berarti ekspektasi kita tergantung narasi yang kita install dalam diri kita. Kalau ceritanya, narasinya menakutkan, maka semuanya akan ikut menakutkan. Jadi kakak-kakak maaf ya, selama narasinya nggak dirubah, hidup nggak akan berubah. Kalau selama ini pokoknya kalau gini tuh jelek, pokoknya selamanya akan jelek aja udah. Kalau takut terus akan takut. Selesai. Jadi
narasi itu sangat berpengaruh kepada mental ekspektasi kita. Sangat memengaruhi. Oke ya? Makanya kenapa penting merubah narasinya, merubah maknanya untuk lebih dalam konteks menerima yang namanya kenyataan. Nah, saya mau cerita nih fakta baru. Ini hot from the oven cerita. Fresh nih, fresh. Jadi beberapa hari yang lalu saya diundang ke Aceh. Ini Baru masuk. Ini supaya nanti kita ngerti ini. Nah, kita mampir ke Baitur Rahman, kita mampir ke Masjid Oman. Jadi seperti biasa, geng-geng pengajian Jakarta punya teman geng di Aceh, kita kira-kira. Jadi kemarin teman-teman dari Aceh yang datang ke Masjid Pondok Indah, kemarin gantian kita dari Masjid Pondok Indah yang datang ke Aceh. Jadi kayak pertukaran pelajar gitu, ya kira-kira. Nah, exchange pengajian lah gitu. Nah, dah tuh. Hari pertama saya datang ke Masjid Oman gitu, ngobrol sama ibu-ibu di sana dan seru ya. Kita tahu konteks di mana pembelajaran itu sangat dinamis gitu. Dan ternyata 90% waktu itu seneng lah dengan metode gini. Kan kakak-kakak tahu ya, banyakan pengajian itu ngedongeng. Betul nggak? Cuman nyeritain, nggak bikin ngerti juga sih. Nah kemarin saya sedikit merubah paradigma. Yuk kita belajar menggunakan akal. Saya bukan mau ngedongeng tapi mau ngajak mikir. Which is mereka 99% tuh oke lah gitu. Nah singkat cerita alhamdulillah happy, panitia, DKM semua ibu-ibu sampai saya diminta tiap 2 bulan sekali datang ke sana gitu ceritanya. Ya, dah. Habis gitu di hari keduanya kita pindah venue ceritanya. Dari Banda Aceh menuju Sabang. Kan dari TK saya nyanyi dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Belum pernah ngelihat Sabang. Titik nolnya Indonesia. Nah, yang menarik di hari kedatangan kami itu memang hujan kencang banget, kakak-kakak. Jadi orang Aceh bilang, ya ini udah 3 hari 4 hari ini Aceh diguyur hujan. Hujannya kencang banget. Nah udah tuh, begitu datang hujan, tapi dilalah alhamdulillah besok paginya waktu kita mau berangkat, cerah. Secerah-cerahnya. Jadi memang awal pergi dari berangkat itu udah mau ada warning bahwa begitu nyampe pelabuhan, kalau misalnya kencang banget anginnya nggak akan jadi pergi gitu. Udah ada warning memang. Udah aja. Pergilah kita. Dah nyampe ke titik nol, foto-foto, makan, masjid ke Masjid Babu Salam namanya. Diskusi lagi, udah karena memang trip terakhirnya jam 3:30 sore. Jadi kita jam 2 udah siap-siap, 2:30 siap-siap, kembali lagi ke pelabuhan. Nah, di pelabuhan Sabang nih. Belum nyampe. Ini masih di Sabang. Begitu nyampe ke pelabuhan, hujan mulai turun tuh. Makin gede, makin kenceng. Deras. Angin makin kencang. Tapi waktu itu karena mungkin dilihat masih aman, kita dipersilahkan naik pesawat, naik kapal. Kapal laut. Jadi ada 2 tipe, kapal cepat dan kapal lambat. Kapal cepat itu yang berisi penumpang, kapal lambat itu kayak ferry, di dalamnya bisa ada motor, mobil, pokoknya lebih gede lah. Ya bisa bedain ya. Nah, kapal cepat itu cuma perlu waktu 45 menit. Karena speed kan. Kapal lambat 2 jam. Lama. Jadi kita milih kapal cepat karena rencananya malamnya kita mau diundang sama wali kota lah ceritanya. Dah. Begitu masuk, angin kencang, jalanlah si speedboat ini. Nah, 5-10 menit kakak-kakak mulai gini nih, wusyuk gitu. Oh iya, wah. Jadi si air itu ke kaca kapal tuh udah jeblek gitu. Nah itu saya tuh di dalam ya. Ini kenapa tadi saya cerita kalau 8 tahun yang lalu saya pasti teriak-teriak gitu. Teriak-teriak aja udah. Karena di depan saya ada pasangan suami istri yang wah itu udah. Pokoknya pengen pakai pelampung lah. Wah pokoknya seruangan itu chaos aja udah. Wah super chaos aja. Nah saya juga kemarin rada aneh sendiri sih. Di situasi yang genting ini kok nggak terlalu tegang-tegang amat ya gitu. Saya juga rada aneh sih kemarin gitu. Tapi ternyata saya mulai menyadari bahwa gini, bahwa
pikiran saya tuh sesederhana bahwa kalau saya nggak tenang, saya akan memutuskan hal yang pasti nggak baik gitu. Jadi entah kenapa, karena memang latihan kali ya. Jadi saya melihat bahwa kalau ada gini, ya udah aja. Ini memang terjadinya seperti ini dan pasti semua kru kapal akan melakukan yang terbaik. Wah bu, itu di dalam orang-orang ya. Saya bikin video, tapi saya nggak ngerekam sih orang-orang chaos karena nggak enak gitu ya. Wah itu luar biasa aja chaos. Ada sekitar 60-70 orang lah. Iya. Ada bu, karena kan ada satu mezanin sama lantai 2. Gitu, jadi sekitar 60 gitu. Heboh, hektik. Nah mulai rada-rada gak enak feeling ketika listrik mati, AC mati. Nah, udah tuh. Kenapa? Sama yang di Bali dong. Sama yang di Bali, yang di mana? Oh iya. Ya itu kan di Bali kan sepulau ya. Ini kita di tengah, listrik nggak ada ya. Nah, dah tuh listrik mati, AC mati, kecepatan mulai pelan bu. Mulai. Masih jauh. Ini baru 10-15 menit. Dah ya, begitu itu, oh ya udah. Saya cuman bilang apapun yang terjadi ya udah sih. Iya, terima aja. Pokoknya sekarang saya belajar untuk berpikir tenang dalam keadaan ini yang semua orang chaos. Gimana caranya saya membuat vibes-nya jadi lebih tenang. Jadi saya ajak bercanda semua orang bu. Udah tenang aja. Padahal emang rada deg-degan juga sih ya. Udah sok duduk tenang. Karena si awak kapalnya tuh lucu loh. Saya tanya ke si awak kapalnya, selama 2 tahun kerja belum pernah kayak gitu juga katanya. Karena baru gitu. Ada yang udah naik 3 tahun ulang-ulang tiap hari naik. Ya kita, saya juga baru pertama kali katanya gitu. Lah, terus saya ngomong, saya bukan 3 tahun lagi, ini trip perdana terus ngalamin gini lagi. Oh, ketawa-ketawa lagi gitu. Udah tuh, singkat cerita, lebih santai, saya bawa senyum-senyum lah. Udah duduk, udah tenang, buf gini, duduk, udah. Saya juga nggak tahu bu, gimana saya bisa ngerasa tenang karena ya emang latihan kali ya. Emang karena buat saya, ya maaf ya, saya jauh banget lah dari 10-15 tahun yang lalu. Kalau dengar kata kematian, buat saya sekarang udah nggak takut lah dalam tanda petik gitu. Toh kalau mati ya udah aja sih gitu. Kalau memang harus mati di sini ya udah aja. Ilmu ya udah itu menyelamatkan ternyata gitu. Udah. Nah, singkat cerita, tapi benar sih Bu. Pelajarannya ya. Ketenangan itu kunci dari semuanya Bu. Udah nggak ada lagi. Udah Bu. Tenang itu kunci dari semuanya. Dan ternyata ketenangan itu menular. Gini. Ketika saya belajar tenang, yang chaos ketika saya udah tenang, dia confident juga untuk tenang karena sayanya tenang gitu. Nular. Terus kan itu kan kita jalan-jalan sama ibu-ibu pengajian, saya bilang, alah kan kemarin udah belajar tasawuf, masa sih? Gitu-gitu Bu. Saya konteksnya, quote and quote, konteksnya dibikin relax aja. Karena memang saya duduk beda sama teman-teman geng ngaji sih. Karena geng ngaji di VIP, karena saya harus di luar VIP, saya duduk di situ. Jadi saya sama yang nggak kenal kebanyakan sih gitu. Udah aja, keluar, santai, ngelihat, ini Bu, dah aja. Terus masuk tuh pikiran-pikiran, buset dulu tsunami gimana ya? Nah mulai tuh, wah gitu, mulai. Ternyata kita tuh memang tukang ngarang Bu. Jangan salah. Kita tuh tingkat ngarangnya tinggi banget. Jadi kalau ada sesuatu langsung di sini dibikin sesuatu yang lebih lebih sangat dramatis. Jadi ternyata yang bikin kita takut tuh kita nakut-nakutin sendiri sama pikiran sendiri gitu. Nah jadi begitu ada masuk, aduh nanti tsunami gimana, udah lepas lagi. Aduh nanti kalau misalnya nggak pulang gimana, udah lepas. Sampai kepikiran, aduh nanti kalau tas masuk kecemplung nanti handphone basah dong gimana ya. Nah gitu Bu. Kepikiran. Tapi beneran Bu, power meditatif ya, karena saya termasuk rajin belajar meditatif gitu. Itu sangat membantu ketika dalam suasana chaos gitu. Meditatif, khusyuk. Jadi saya ngerti kenapa orang perlu sholat. Karena sholat itu ternyata melatih kita supaya tenang dalam kondisi apapun. Jadi salah satu manfaat sholat adalah kita bisa khusyuk dalam keadaan apapun. Saya membuktikan itu kemarin di keadaan gini gitu. Dah, singkat cerita,
Begitu diterusin dipaksa maju, kapten kapal mengambil keputusan yang keren banget. Dia putar balik, Bu. Iya, karena hitungannya kalau udah lebih dari 3 meter, si kapal cepat ini bahan bakunya nggak terlalu kuat, nggak akan kuat ngelawan yang lebih tinggi dari itu. Jadi putar balik, sah. Udah. Pertanyaannya di tengah mau dilanjutin bahaya, putar balik juga ini kenceng banget. Tapi logikanya ke sini lebih dekat gitu. Wah, itu si kaptennya top lah. Dan saya ngobrol sama awaknya kan, awak kapalnya top. Kenapa ngambil keputusannya daripada nggak selamat katanya. Dan yang lucu itu ada teman dari Malaysia yang kita pergi jam 4, flight Banda Aceh ke Malaysia jam 6 sore. Jadi dia ngejar flight gitu. Dia panik, aduh nanti flight saya gimana? Lah dalam hati urusan flight mah nanti yang sekarang ini di sini gitu. Ya bukan urusan flight, ini kita lagi di sini gitu. Di sini. Jadi saya jawab, udah ya kita yang penting selamat, kita tetap hidup gitu. Mau urusan flight gimana, urusan nanti lah gitu. Singkat cerita gitu. Nah, udah tuh terbalik, set. Nah, begitu putar balik kan udah lebih tenang tuh. Lebih tenang. Nggak lama nyampe lagi di Sabang. Balik lagi. Jadi begitu nyampe Sabang, lega semua. Dan ternyata pas tadi mau kewas, Bu, baru tahu nyampe Sabang, si awaknya bilang, barusan itu kita mau ngelewatin Palung. Palung itu adalah gini, kalau di laut itu ada ceruk yang mendalam. Nah, yang mendalam itu namanya palung dan itu akan ada gelombang. Kalau melalui itu nggak kuat-kuat amat, kesedot ke dalam. Ya jadi Bu ya, singkat cerita, kita ini 1 inci dekat kesedot tadi itu gitu kira-kira. Kira-kira gitu. Nah, yang menarik lagi begitu nyampe, karena problem belum beres nih. Urusannya kan kita nggak nyiapin penginapan, nggak nyiapin apa, berarti kita terdampar di pulau. Jadi kayak filmnya Tom Hanks, Cast Away gitu. Waduh, ini kita meskipun bukan terdampar sih ya. Nah, pilihannya adalah masuk ke kapal yang lambat gitu. Begitu landing atau berlabuh, si panitianya cepet nyari, ya inti ceritanya kita dipermudah untuk dapat tiket dan akhirnya kita sampailah gitu intinya. Meskipun di kapal gede juga ternyata ombaknya kerasa gitu. Nah, apa pelajaran yang bisa diambil dari cerita ini dalam pengalaman subjektif saya gitu? 1, kakak-kakak. Ternyata pikiran kita jauh lebih mengerikan daripada kenyataan, itu nomor 1. Itu nomor 1. Pikiran kita adalah si tukang ngarang, si tukang mengada-ngada, si tukang membuat sesuatu yang lebih chaos. Ternyata pikiran kita sekali lagi jauh lebih menakutkan daripada kenyataan yang ada. Maka dalam perspektif ini, kalau kita ingat kita ini sebagai manusia yang punya manas, pikiran, perasaan, dan emosi, waspadalah terhadap pikiran kita, karena tidak semua pikiran harus diiyahin. Dah gitu dulu. Ingat, semua pikiran itu hanya easy come, easy go. Easy come, easy go. Kalau kita nurut 100% sama pikiran, berarti kita nggak punya konteks yang namanya kesadaran. Itulah kalau dalam tradisi Islam, kenapa kita perlu bersaksi. Apa itu bersaksi? Bersaksi adalah ketika kita menjadi kesadaran, untuk mampu melihat pikiran yang lewat, karena ketika kita mampu melihat pikiran yang lewat, kita mampu mengambil keputusan bahwa saya ngikutin pikiran ini atau enggak, gitu kira-kira. Sip ya? Jadi nomor 1, pembelajarannya adalah pikiran jauh lebih menakutkan dari kenyataan. Jadi pikiran membentuk ekspektasi, ekspektasi lebih besar dari kenyataan, itu yang akan membuat kita chaos gitu. Itu nomor 1. Yang kedua, Bu, kakak-kakak, yang kedua nih. Untuk kita bisa memutuskan dengan clear seeing, melihat dengan jelas, clear thinking, yang tadi saya cerita, hal yang paling mahal dalam hidup adalah ketenangan. Ketenangan.
calmness, tenang. Jadi untuk belajar tenang dalam segala situasi itu perlu banget ternyata. Ya nggak usah lagi ada di tengah laut kayak saya kemarin lah gitu. Lagi di mall, orang ribut atau lagi belanja, ada chaos apa, itu juga sangat dibutuhkan ketenangan-ketenangan. Apalagi ngelihat situasi yang kita nggak suka, ngelihat apapun konteks yang kita nggak nyaman, perlu banget ketenangan karena kenapa? Kondisi yang tenang akan menyebabkan keputusan yang lebih baik gitu kira-kira. Kakak-kakak maaf ya, saya mau ngomongin fakta nih. 98% keputusan kita terjadi dalam kondisi nggak tenang. Faktanya begitu. Karena 98% yang terjadi dalam diri kita keseharian, konteksnya adalah dalam keadaan kebiasaan. Sehingga keputusan itu dilakukan bukan karena ketenangan, karena kebiasaan. Aduh kak, itu kemarin ya waktu ngelihat ada ibu-ibu, bukan belum ibu-ibu sih, masih muda suami istri. Ya ampun itu emang kayaknya punya trauma. Jadi waktu gini sedikit dia wow, langsung nih mati nih. Dan memang sih ternyata ketakutan semua manusia itu adalah kematian sih. Ternyata. Iya, mau ingat anak, mau ingat apa, tapi yang paling ditakutin itu ternyata pelajaran nomor 3 adalah mati ternyata. Padahal ya, punten pisan mohon maaf. Hanya kematianlah yang akan mengembalikan kita 100% kepada Allah, betul nggak? Iya. Tapi kenapa? Takut, itu lucu. Ya saya juga baru ngerti ini 18 tahun sih. Ya baru ngerti ini, kan dulu juga sama gitu ya. Cuman kemarin tuh kayak dikasih sinyal gitu sama hasil pembelajaran. Saya tuh sama diri sendiri, ya ampun kenapa ya si Abu yang sekarang kok nggak takut sama kayak 5 tahun 6 tahun yang lalu gitu. Terus saya ada sesuatu hal yang, oh iya ya, ternyata latihan-latihan selama ini perlu memang ada case realnya untuk check and balance gitu kira-kira. Kamu latihannya bener nggak sih gitu? Kamu latihannya oke nggak sih gitu? Sehingga ya itu tadi di sela-sela kegentingan itu kerasa ya mungkin ya kebayang di tengah laut nih, no nothing, ombak, terus padem semuanya, uncertainty gitu, nggak jelas, nggak gimana. Itu kalau nggak punya ketenangan, itu kayaknya, udah deh gitu. Itu sih poin pentingnya. Emang nggak Ibu? Pada waktu peristiwa itu, Ya. akan selalu mengatakan tenang. Ya. Yang kita butuhkan memang tenang. Ya. Boleh saya tanya, apakah pada saat itu akan sebenarnya berusaha sendiri tanpa mengingat Allah? Ya. Atau memanfaatkan misalkan doa-doa yang memang kita tahu dan kita sudah belajar. Ya, gini Bu, begitu itu terjadi, saya langsung menyadari bahwa ya udah, ini kenyataan. Berarti kan Allah hadir melalui peristiwa kan? Ya, saya hanya terkoneksi untuk oke, apapun yang terjadi, saya terima dulu udah gitu loh Bu. La haula wala quwata. La ilaha illallah lah bahasanya. Saya nggak terlalu banyak doa-doa formal yang panjang sih, enggak sih Bu, sejujurnya. Tapi saya langsung bahwa ya Allah kalau ini pun apapun yang terjadi, saya siap terima lah gitu kira-kira. Dah tuh, awal-awal rada-rada chaos juga gitu ya. Tapi entah kenapa, saya membandingkan dengan 5-10 tahun yang lalu kali ya. Sepunten ini kok mati ya. Oke, saya membandingkan dengan 5-10 tahun yang, saya tuh termasuk orang panikan Bu, dulu. Oh panik banget. Dikit-dikit panik, dikit-dikit chaos, dikit-dikit lah gitu. Nah pertanyaan tadi Ibu, ketika itu terjadi, nomor 1, saya berusaha untuk tidak di tempat lain dengan keadaan yang saya inginkan. Itu dulu Bu, nomor 1. Saya tidak mengandai-andai apa adanya. Saya tidak aduh ini kalau cuaca cerah kayaknya lebih, saya nggak gitu loh Bu. Pokoknya apa yang terjadi, kejadian seperti itu, oke, saya terima. Kalau ini kejadian lautnya memang begini, kalau ini kejadiannya memang begini, saya menerima seapa adanya. Nah, duduk aja. Apa yang terjadi lah. Gimana Bu? Apa itu kita sebut tawakal? That's it. Itulah yang disebut tawakal berserah, gitu kira-kira. Dah. Silakan. Bangga.
Ih, hari ini rame ya, seru. Soalnya mau denger saya cerita kayaknya ya. Ibu, mangga Bu. Silakan. Oke. Ini saya kalau gini punten ya agak ke belakangin. Nah, jadi kakak-kakak, kalau kita ngomong bertawakallah kepada Allah gitu ya. Kalau doa mah gampang loh, tawakal. Tapi justru yang tadi di awal saya cerita, saat saya pengen lebih tawakal, Allah memberikan kesempatan untuk tawakal dengan kejadian itu gitu. Dan saya ngelihatnya gini, oh ini pasti kesempatan Allah deh. Ini saya tuh sama Allah tuh friend ya, quote and quote ya. Friend tuh dalam artian gini, ini Allah apa sih? Nih, gimana nih? Dalam artian mau ngasih kesempatan apa sama saya dengan kejadian ini gitu. Sehingga satu, saya berusaha sih. Saya belajar tidak berburuk sangka sama apapun sama Allah gitu lah kira-kira Bu. Nggak mikir ini ujian, nggak mikir ini musibah, nggak mikir ini hal buruk gitu kira-kira. Ya Allah. Ya intinya begitu itu kejadian. Oke, pasti ini kesempatan nih. Ternyata kesempatan saya untuk quote and quote membuktikan pembelajaran tiap hari gini-ginian bener nggak sih gitu loh, kakak-kakak. Dalam artian, oh oke, dah. Dan yang lebih mengejutkan lagi, yaitu tadi, ternyata saat ketenangan itu kita capai, ingat nggak waktu di kelas kita belajar tentang skala jiwa, tenang itu kan ada di level hijau tuh, merah itu di level ngeluh, benci, iri, dengki. Ternyata saat di level ini, power kita tuh gede loh, kakak-kakak. Dan kita bisa menginfluence sekitarnya, once we calm, mereka ngelihat kita tenang, ikut tenang. Itu menarik loh. Jadi akhirnya yang super chaos, kan kebayangnya satu teriak, yang satu wah, yang satu gitu. Tapi begitu udah santai, relax, udah ternyata ya udah. Jadi pembelajaran utamanya tadi satu, pikiran kita jauh lebih menakutkan daripada kenyataan. Yang kedua, ketenangan itu adalah kunci. Ketenangan itu adalah kunci. Jadi kakak-kakak ya, ini tolong dilatih. Kalau ada apa-apa, mending tenang dulu. Karena ternyata kita sibuk melakukan sesuatu tanpa tenang, akhirnya wasting energi, energinya habis, wasting time, tapi nggak jadi problem solving gitu. Iya. Jadi kadang-kadang orang tuh mati-matian berusaha, lagi capek juga berusaha. Kalau lagi capek mending istirahat dulu sebentar, lebih getting clear, ngeberesinnya lebih benar. Dan kadang orang, maaf ya, perfeksionis dan terlalu menggebu-gebu, lagi dalam keadaan perlu istirahat, dia melakukan gitu misalnya. Jadi ternyata ya, diam sesaat itu jauh lebih baik daripada sibuk terus-menerus. Karena saat diam sesaat, kita bisa ngelihat segala sesuatu jauh lebih clear dari sebelumnya gitu. Dan itu yang saya alami di, ya kalau mau sebut, itu 1 inci, 1 inch away kalau bahasa kerennya, 1 inci menuju ke sedot palung, itu menakutkan sih gitu ya. Setelah dipikir-pikir lagi gitu, memang takutnya pas udahannya sih, pas turun, buset dah, barusan kita mau mati ya semua gitu lah kira-kira. Tapi kita ketawa-ketawa sih, habis gitu. Karena waktu melakukan ketenangan Ya. itu dengan penuh kesadaran. Iya. Jadi itu otaknya dilatih untuk tidak lari-lari ke mana-mana. Nice question Bu. 1 Bu. Begitu itu terjadi, saya cuman diem dan mengamati nafas dulu Bu. Nah, saya bikin nafas saya tenang dulu. Ibu-ibu tahu ya, tubuh salah satunya merespon bagaimana nafas kita bekerja. Contoh. Kita perlu tahu bahwa mekanisme tubuh ini adalah tubuh kita itu pabrik kimia. Jadi dia selalu mengeluarkan chemistry hormonal. Maka kalau nafasnya yang keluar pasti stres hormon, kortisol. Kalau stres hormon kortisol keluar, dia akan fight or flight. Dia pokoknya urusannya kabur kalau nggak ngelawan, nggak bisa clear thinking di situ. Jadi karena saya ngerti ilmu itu, begitu terjadi, so cool sih memang. Nah, saat nafas lebih panjang, jadi indikatornya gini, belajarlah nafas lebih panjang, lebih pelan. Buang nafas atau Tarik dan buang nafasnya nggak, ya, tapi lebih dalam juga. Nah, saat kita nafasnya lebih tenang,
Yang keluar itu hormonnya namanya serotonin misalnya. Relax gitu. Dan itu ngebuat clear thinking. Nah, jadi begitu momen itu kejadian, nomor satu, kakak-kakak kalau naik pesawat ya, kadar turbulence keluar masker, yang disuruh selamatin ibunya dulu, anaknya dulu. Ibunya dulu. Iya. Kenapa orang sakit nggak bisa nyembuhin orang sehat? Nggak mungkin. Kan logikanya kalau mau nyelamatin anaknya dulu, bener nggak? Tapi ternyata kenapa begitu masker oksigen keluar, pakai dulu sama ibunya, baru kontrol anaknya. Kenapa? Karena hanya orang yang sehat bisa menyembuhkan orang yang sakit gitu, untuk menyehatkan gitu. Nah, tadi good question banget. Jadi begitu itu oke, saya belajar untuk tenang dalam chaos gitu loh, Bu. Belajar loh. Jadi oke, it's fine. Memang kenyataannya begini. Saya lepasin ide tsunami, ide nanti gimana. Saya tuh udah langsung kepikiran begitu ada sesuatu jebur, saya pokoknya mau share screen, share log gitu kira-kira. Saya mau share log, saya mau live TikTok gitu. Saya lagi terdampar gitu misalnya. Ya siapa tahu. Itu skenario udah ada di sini loh, Bu. Serius. Skenario aneh yang pokoknya mau share log. Karena uniknya sepanjang perjalanan sinyal bagus. Itu keren. Wah, saya amazed banget lah sama BTS di situ karena sepanjang perjalanan dari Banda Aceh ke Sabang Banda Aceh sinyal bagus lah. Relatif bagus sinyalnya. Nah, benar tadi. Ternyata saat kita ketakutan, memori-memori yang menakutkan itu pasti muncul. Pasti. Jadi kita jauh lebih takut dengan memori kita daripada kenyataan yang ada. Oh kakak-kakak ya, ini saya cerita kalau 8 tahun yang lalu, saya udah pasti loncat, entah gimana ceritanya. Mungkin saya akan megang kendali ke ruang pokoknya saya harus handle aja udah. Gitu aja udah perbandingannya. Tapi saya juga amazed gitu ya. Ya ampun, ternyata ini juga rada aneh sih. Kenapa kok aku biasa-biasa aja sih gitu, rada aneh juga sih gitu. Pas ditanya, Kang tadi gimana? Biasa aja, rada aneh memang. Tapi di satu sisi saya menyadari bahwa oh iya ya, ternyata segala sesuatu yang terjadi tidak semenakutkan apa yang terjadi dalam memori dan pikiran gitu. Jadi ya oma-oma, kakak-kakak, kalau ada bahasa kita sholat dilatih untuk khusyuk, khusyuk adalah kunci. Saya ngebuktiin sih kemarin. Khusyuk adalah kunci. Saya beneran ngebuktiin bahwa saat khusyuk, tindak tanduk perilaku kita akan lebih menuju kepada konstruktif daripada destruktif gitu. Dan itu sangat berkaitan sama ini semua sih gitu. Itu sih ceritanya. Nah alhamdulillah dapat tiket, dapat pesawat kapal yang silakan Ibu. Rame. Iya rame ya hari ini. Seneng ya? Iya seneng, seru. Waalaikumsalam, mangga Ibu. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Iya nih, udah ada hampir 500 orang yang datang. Ya, kalau umurnya dikumpulin maksudnya. Alhamdulillah. Mangga Ibu, sok nyaman dulu. Kenapa? Nah, good question lagi. Ada pertanyaan trauma nggak? Justru sebaliknya. Sebaliknya. Saya mendapatkan penguatan bahwa kalau nanti mengalami hal yang serupa, udah siap gitu kira-kira. Lebih siap. Karena yang kemarin udah saya lalui, mau gimana pun, step itu udah saya lalui gitu loh. Bu. Udah ada experience. Wah itu mah beneran ya. Beneran membuktikan bahwa kita semua hanya takut dengan ilusi, udah gitu aja lah. Dah. Ternyata begitu kuatnya ilusi-ilusi ketakutan yang membuat kita takut, stres, depresi, yang sebenarnya not even happening. Kita bisa duduk di sini dalam keadaan santai, tapi pikiran kita penuh dengan perang, penuh dengan kebencian, kita bisa jadi nggak tenang loh. Dan ternyata membuktikan bahwa otak kita nggak bisa bedain mana kejadian nyata sama kejadian yang dipikirin. Contoh. Kan kita perlu bijaksana ya. Misal, di hutan, ketemu singa.
Mentang-mentang tukang meditasi, meditasi, jangan kabur dong. Kalau ketemu singa jangan meditasi, oh namaste, jangan. Karena ketemu singa kita perlu kabur, lari. Nah yang menarik, ketemu singa beneran, sama singanya ada di pikiran kita, tubuh kita ngerespon hal yang sama, kakak-kakak ternyata. Jadi mau ketemu singa beneran atau kita mikirin singa yang ada di pikiran imajinasi kita, tubuh kita merespon dengan hal yang sama. Jadi sangat perlu banget untuk melatih tidak terjebak pada pikiran. Itu ternyata. Dan salah satu latihan untuk tidak terjebak pada pikiran namanya sholat. Apa sih sholat? Allahu Akbar. Tutup apa yang didengar, tutup apa yang dilihat, tutup apa yang dipikirin. Hanyalah membuka hati nurani. Kan begitu? Iya harusnya sih. Meskipun pada dasarnya kebanyakan nggak gitu sih. Suka lupa, betul nggak? Kebayang nggak? Lagi sholat aja lupa rokaat, berarti kan nggak serius-serius amat sholatnya. Iya, itulah membuktikan bahwa pikiran kita sangat nggak mau untuk hadir utuh di sini saat ini. Dia senangnya loncat depan belakang. Dan kakak-kakak maaf ya, ini fakta. Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali kita melatih pikiran kita sendiri. Titik, udah. Nggak ada yang bisa nolong. Gak menyangkut usia. Tapi emang usia lebih banyak, rada lebih susah sih. Kenapa? Karena program yang terjadi sudah mengakar. Jangan lupa loh, berpikir itu bagian dari habits. Habits. Dan perubahan habits after 40 itu susah banget. Tapi ini 30-an kan, aman ya. Iya, ya. Makanya jauh lebih effort di usia 30-40 ke atas. Makanya kenapa life begin at 40? Karena 40 itu kristalisasi karakter. Iya, saat 40 karakternya A, cenderung sampai 80 A terus tuh. Kalau 40 karakternya B, cenderung udah aja. Makanya kakak-kakak maaf ya, kalau ada masalah antara orang tua sama anak, mending dirubah dari anaknya. Jauh lebih gampang. Iya, kenapa? Karena program di anak jauh lebih lentur untuk dirubah daripada program di orang tuanya gitu. Dan yang membuat saya bahagia, yang membuat saya sangat semangat, oma-oma yang datang di sini, kakak-kakak yang datang di sini, termasuk orang-orang yang mau merubah program lamanya. Top banget, udah. Tepuk tangan dulu dong. Top loh. Gak mudah loh. Serius, gak mudah. Orang yang usianya di atas 60-70 mau merubah habits itu tuh gak mudah. Bahkan mau ngedengerin yang beda aja gak mudah loh. Jadi this is blessing. Blessing. Dan perlu banget untuk disyukuri dalam konteks blessing. Bukan, kakak-kakak maaf ya, ini udahlah, kita datang ke sini bukan urusan mau ngerti atau nggak belakangan aja. Nggak harus dari awal sampai akhir ngerti semua, enggak. Tapi at least dalam 1 jam, 1 jam setengah ini kakak-kakak nggak sibuk sama pikirannya, nggak sibuk sama emosinya, nggak sibuk sama permasalahannya, betul nggak? We are resting dalam 1 jam ini. So-sonya happy gitu. Ini urusan mau ngerti mau nggak belakangan nggak apa-apa ya. Tapi dalam 1 jam, 1 jam setengah ini kita nggak terlalu sibuk dengan dunia luar gitu loh maksud saya. Dan kalau nggak gitu nggak bisa. Gimana Ibu punten? Tadi pagi saya ketemu dengan Romo Yusuf Daud. Oke. Relate banget dengan ini. Romo Yusuf ngajarin 4-7-8. Iya. 4 narik nafas, 7 tahan, 7 ditahan, hitung 8 membebaskan. Dan itu kalau dilakukan tiap hari, tiap pagi, tiap bangun tidur, kita akan jadi kayak Kang Abu. Betul. Betul. Dan itu kalau nggak dilatih nggak bisa. Nggak bisa. Sangat nggak bisa. Dah, daripada cerita terus, mending kita nyobain, boleh nggak? Ah udah. Supaya nanti kakak-kakak kalau lagi dalam keadaan stres, panik, pakai jurus ini. Dah, ini jurus yang saya pakai waktu kemarin
Dan jurus yang saya pakai dalam keadaan chaos, ini jurus yang saya pakai. Mau coba nggak? Oke, nah syaratnya duduknya boleh lebih tegak sedikit. Santai aja, relax. Oh sih, kenapa tegak? Karena kalau tegak tuh tulang belakang kita lurus. Tulang belakang ini adalah reservoir energi. Jadi kalau tulang belakangnya lurus, energinya bagus. Oke. Siap ya? Ini saya sebut 1 second healing. 1 detik menuju kepada perbaikan. Karena ini very shortcut, saya bisa cerita secara historikalnya, saya bisa cerita secara penelitiannya, tapi mendingan dialami dulu gitu kira-kira. Ya. Rumusnya 3. Ingat ini baik-baik. S, S, P. S, S, P. S yang pertama santai. S yang kedua senyum. P yang ketiga pasrah. Santai, senyum, pasrah. Di era modern susah banget untuk membuat diri kita santai, itu susah banget. Di era-era yang nggak mau diem ya, tipikal nggak mau diem, susah banget. Oke, nah sekarang gini kakak-kakak, duduknya boleh tegak, santai, kacamatanya kalau boleh dilepas supaya nggak berat. Nah, ya. Oke, ini saya straight to the point dulu aja ya. Oke. Nanti kalau saya bilang silahkan disentuh hatinya, dadanya dipencet, bukan dipencet, disentuh. Sentuh aja. Kiri kanan boleh. Ini kayak mencet saklar. Kalau lampu pun dijalain, saklarnya perlu dipencet nggak? Nah, saklar ketenangan kita ada di dada. Makanya kenapa salah satu gerakan sholat ada begini, Allahu Akbar. Karena saklarnya ada di sini. Nanti saya bisa ceritain dari cakra dan seterusnya gitu. Oke? Jadi sekarang santai dulu, matanya dipejamkan, sok dipejamkan, tarik nafas perlahan, dibuang perlahan-lahan, perlambat nafasnya sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Karena saat nafas diperlambat, kita lagi memberikan sinyal ke tubuh kita, sinyal untuk mengetahui, untuk diketahui sama tubuh bahwa aku baik-baik saja. Nah, perlahan tangan kanannya boleh menyentuh hatinya. Gitu. Dan silahkan tersenyum manis lepas, senyum aja. Matanya dipejamkan, senyum. Oh ini irit-irit gini senyumnya, senyum, senyum. Senyum aja, lepas. Nah gitu. Nah gitu, senyum. Ayo, senyum, lebih senyum lagi. Lebih senyum lagi. Lebih senyum lagi. Nah gitu. Rasain deh, semakin senyum, semakin lepas, semakin senyum, semakin ringan, senyum. Senyum, dan saat kita senyum, kita lagi membuat pikiran kita nggak loncat depan dan belakang. Ayo, senyum. Senyum. Nanti kita ngerti betapa dahsyatnya senyum. Nah, gitu. Senyum manis lepas, santai dan rileks. Dan pertama-tama, hadirkan rasa terima kasih kepada Allah. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih kepada tubuh kita yang mungkin udah lama nggak disapa, yang mungkin udah lama nggak diajak ngobrol. Terima kasihlah kepada tubuhnya. Wahai tubuhku, terima kasih. Telah setia dalam seumur hidup ini menemani aku dalam perjalanan hidupku, di mana tubuh ini gak pernah tidak untuk selalu melayani kita. Sepenuh hati, sedalam jiwa, terima kasihlah kepada dirinya. Dan kita terima kasih juga kepada Ibu Bumi, semesta raya. Terima kasih. Diulang-ulang, terima kasih, terima kasih,
terima kasih dalam santai, senyum, dan pasrah. Senyum, senyum aja. Senyum aja. Dan rasakan kebersyukuran, rasakan ketenangan. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, istirahatlah. Izinkan kakak-kakak untuk mengistirahatkan dirinya. Istirahatlah dari kecemasan. Istirahatlah dari ketakutan. Istirahatlah dari kegaduhan. Istirahatlah. Bersyukur, berterima kasih. Dan sadarilah semua hanya kasih sayang Allah yang tidak terbatas, yang berkelimpahan, tidak pernah terhenti. Dan silahkan nikmati keheningan ini, yang boleh jadi selama ini kita merindukan keheningan, merindukan diri sejati yang hanya bisa ditemukan dalam keheningan. Kalau pikiran yang ngajak ke depan ke belakang, ditambah lagi senyumnya untuk membiarkan hadir utuh di sini saat ini. Tanpa kata-kata, niatkan saja, bilang aja ke jiwanya, wahai jiwaku yang tenang, istirahat, resting, istirahat. Just smile, senyum lebih lepas lagi. Dan rasain deh, waktu kita senyum, hati itu kebuka. Waktu kita senyum, hati terbuka lebih lepas. Dan saat kita tersenyum, membuat pikiran tidak terlalu sibuk. Dan menghadirkan diri kita utuh di sini saat ini. Santai dan rileks, tidak tergesa-gesa, santai aja. Istirahat, istirahat. Izinkan jiwanya istirahat, dirinya istirahat. Nikmati kesunyian dengan senyum manis lepas, rileks. Tangannya boleh dikembalikan ke pangkuan, kalau pegel nggak apa-apa supaya lebih rileks. Tapi lebih bersyukur, berterima kasih. Dan rasakan nafasnya jauh lebih panjang dari sebelumnya, lebih lambat. Dan rasakan hatinya lebih terbuka, lebih ringan, lebih damai, tenang. Dan nikmatilah saat-saat ini, di mana boleh jadi saat-saat ini adalah yang dirindukan, dicari, dinanti-nanti. Dan ternyata ketenangan tidak pernah ada di luar diri kita, tapi bersembunyi sudah lama di dalam diri kita. Sepenuh hati, sedalam jiwa, katakanlah dalam hati untuk berterima kasih kepada tubuhnya. Wahai tubuhku, terima kasih. Wahai jiwaku,
terima kasih. Dan berterima kasihlah kepada semua peristiwa hidup. Dan di momen yang lebih tenang, lebih damai ini, saatnya untuk memaafkan siapapun dan apapun yang masih belum diterima, terimalah. Siapapun dan apapun yang masih belum dimaafkan, maafkanlah. Lepaskan dan niatkan dalam hati, berterima kasihlah kepada siapa yang masih kita benci, kita nggak suka, terima kasih. Karena siapapun yang kita benci, yang kita nggak suka adalah kesempatan Allah untuk kita menuju ke titik ini, menuju kepada kesadaran ini. Berterima kasihlah kepada momen-momen yang kita nggak suka, kejadian yang kita tolak. Terima kasih. Terima kasih. Dan terima kasih. Penuhi syukur yang mendalam. Lepaskan semua penyesalan, merasa bersalah. Lepaskan aja. Hanya bersyukur, berterima kasih. Tetap tersenyum manis lepas, santai dan rileks. Dan rasakan jiwanya lebih tenang dari sebelumnya. Tidak tergesa-gesa, perlahan-lahan. Boleh kita sama-sama mengusap wajah kita penuh dengan kasih sayang dan membuka matanya perlahan-lahan penuh dengan bersyukur. Dan boleh saling memeluk teman sebelahnya untuk berterima kasih dan memaafkan. Silakan. Terima kasih. Ada feel calming nggak? Iya. Nah, kakak-kakak, saya pribadi ya secara subjektif kalau lagi chaos saya nyari tempat yang santai bentar, udah. Bentar, connect, udah. Ya terutama lagi sholat sih ya. Sholat itu kan one of the best gitu. Tapi at least kalau kita melatih tadi, sesuatu tadi, itu kita akan terkoneksi ke diri sejati gitu. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita bahas untuk terkoneksi lebih baik gitu kira-kira. Oke? Nah sekarang justru saya pengen tahu apa yang barusan dialami. Silahkan, ada yang mau cerita nggak? Apa sih, ngerasain apa tadi? Ibu mungkin? Alhamdulillah, saya bisa merasakan. Pakai ini Bu, supaya kedengeran, punten. Alhamdulillah Kang Abu, saya bisa merasakan pikiran saya membayangkan kondisinya Kang Abu. Pada saat panik dan saat begitu gelombang yang gede sekali, di mana Kang Abu bisa keluar dari situasi itu, lalu duduk diam, terus tarik napas, mengamati ruh dan nafasnya naik, ditahan di atas, kemudian turun ke bawah. Langsung tenang sekali rasanya. Situ saya langsung, oh ini yang Kang Abu rasakan. Sekarang kita diajari untuk ikut merasakan, experiencing that. Dan saya terima kasih sekali karena nyambung betul ini pembicaraan dengan tadi Romo Daud, sekarang Kang Abu, semuanya tentang ruh dan nafas kita. Dan pembelajarannya Allah itu begitu hebatnya sampai Kang Abu begitu kejadian langsung bertanya, dia mau ngajarin apa sih sama gua? Itu. Jadi instead of panik tapi mikir dulu,
kesadaran itu bikin Kang Abu, karena sudah terlatih udah berapa belas tahun Kang Abu begitu. Kang Abu nggak ngelihat mainnya, tapi justru what am I going to gain from this experience? Yes, Itu actually. yang saya sangat bersyukur bahwa saya datang sekarang ikut dalam perjalanan spiritual soul-nya Kang Abu. Matur nuwun, atur nuwun. Wah, keren banget. Kita tepuk tangan buat Bu Tivi. Atau nuhun, Bu Dokter. Wah, luar biasa. Ada feel good-nya, Oma-oma? Enak ya? Iya. Nah, itu kalau dilatih itu akan ngebuat gini. Kalau jalan pagi itu kan biological muscle kita yang lagi dilatih. Tapi saat kita melatih meditatif tadi, kita lagi melatih mental muscle kita. Latihan sehari, nggak usah lama-lama, sehari 3 menit aja. Cek bulan depan tingkat ego, marah, benci, turun pasti, sok dicek. Ya, karena kalau kita udah terlatih di ranah meditatif, kita akan melihat segala sesuatu itu hanya aliran, dan aliran. Dan jangan lupa nih, ini satu message dari guru saya keren banget. Dia bilang gini, Abu, mau orang punya Lamborghini ke, mau punya villa di Bali ke, mau rumahnya segede apa, kalau nggak punya nafas dia tetap dikafani. Betul nggak? Artinya nafas ini adalah the great power of living. Yang kadang si nafas ini kita tidak terlalu aware. Nah, so kakak-kakak, saat chaos datang, satu kunci pas yang bisa mudah kita pakai adalah kembalilah ke nafas. Just be relax, tarik nafas. Itu yang sangat work. Saya bicara teorinya, saya bisa ceritain, historicalnya saya bisa ceritain, dan yang paling pasti udah saya alamin secara subjektif, secara pengalaman gitu. So hopefully cara ini works buat kakak-kakak. Saya rasa, maaf ya, bukan masalah usia, tapi masalah keterampilan itu yang penting. Karena keterampilan itu bukan ada konteks dalam wilayah bertumbuhnya usia, bukan. Karena terampil itu karena kita sering melatih. Dan latihan itu yang akan membuat kita terbiasa gitu. Dan saya rasa mudah-mudahan pembelajaran pagi hari ini, we back to our true source. Wah, itu keren tuh. The true source gitu. Karena our true source itu bukan masalah tubuh fisik, bukan masalah jiwa, tapi Allah itu sendiri. Dan nanti kita akan membuktikan bahwa ternyata Allah itu sangat dekat. Untuk mengaksesnya nggak perlu jarak, nggak perlu ruang tertentu. Untuk mengaksesnya hanya perlu yang namanya wukuf, atau yang disebut dengan yang namanya diam. Nah, hanya dalam kesunyian, ketenangan, keheningan itulah kita bisa dalam tanda petik berjumpa dengan Allah gitu kira-kira. Oke? Sip? Dapat something hari ini? Dapat ya? Ingat ya, segala bentuk pikiran kita jauh lebih menakutkan dari kenyataan. Jadi kalau pikirannya mulai tenang, relax dulu, santai, senyum, pasrah. Makanya Nabi Muhammad bilang senyum itu sedekah. Karena waktu senyum, seenggaknya serotonin keluar. Jadi kakak-kakak pulang dari sini, belajarlah senyum. Kalau boleh pakai masker juga nggak apa-apa sih ya. Soalnya kalau senyum-senyum sendiri bahaya sih. Jalma gelo. Oke ya, get something ya hari ini ya. Oke, ini kita udah 11.16, bentar lagi persiapan Jumatan. Alhamdulillah, terima kasih. Hari ini peserta banyak, boleh tepuk tangan dong. Luar biasa. Kita bisa on time, pesertanya banyak, dan mudah-mudahan ini dilatih. Dan ini ada rekamannya. Pertemuan yang akan datang, kita akan bicara esensi khusyuk. Kita akan belajar khusyuk. Ya, bismillah. Di pertemuan yang akan datang, kita akan belajar bagaimana cara khusyuk, supaya sholatnya nggak terlalu Allahu Akbar rakaat, supaya nggak terlalu gitu ya, supaya kita lebih enjoy dalam sholat, supaya kita ngerti bahwa sholat itu adalah keterhubungan. Hatur nuhun, kita doa sebentar, wabil khusus buat yang sakit, wabil khusus buat yang sedang dalam keadaan musibah. Kasih sayang Allah selalu memberikan kekuatan, dan terima kasih ibu-ibu,
kakak-kakak yang sudah hadir, senantiasa apapun yang dialirkan hari ini menjadi bahan untuk kita perenungan, membuat value kita jadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghafar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih kakak-kakak semua, tetap sehat dan bahagia. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.